Kami mengapresiasi keberanian korban untuk mengungkapkan pengalaman tersebut demi mendapatkan akses keadilan dan pemulihan. Korban di dalam pengaduannya menyampaikan bahwa bentuk kekerasan yang ia alami adalah pelecehan Karena berdampak panjang, terutama mempengaruhi fisik dan mental korban. Apakah Komnas Perempuan sudah terima laporan pelecehan seksual di Ponpes Al Zaitun? Terima kasih. Komnas Perempuan memang kami telah menerima pengaduan dari Ibu AA pada bulan April 2023 dan saat ini sedang kami periksa lebih dalam terkait laporan yang disampaikan kepada kami. Nah, terkait bentuk kekerasan seksual, mungkin kita bisa merujuk dan tentu tadi harus dicek kembali ini masuk ke dalam kategori yang mana. Korban di dalam pengaduannya menyampaikan bahwa bentuk kekerasan yang ia alami adalah pelecehan seksual verbal dan juga pengiriman melalui pesan ya. Kalau kita lihat misalnya kita bisa acu ya ke Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, pelecehan seksual itu kan ada pelecehan seksual non fisik. Pada situasi yang ia hadapi, terutama pada dampak yang dialami oleh anggota keluarganya, dalam hal ini pada istri dan ibundanya. Secara prinsip, Komnas Perempuan mendukung siapapun yang mengalami tindak kekerasan seksual untuk melaporkan. Dan karena itu kami mengapresiasi keberanian korban untuk mengungkapkan pengalaman tersebut demi mendapatkan akses keadilan dan pemulihan. Kami berpendapat bahwa kasus ini amat serius karena berdampak panjang, terutama mempengaruhi fisik dan mental korban. Sekarang kan sudah dalam proses penyidikan dan karena penyidikannya ke yang dia lakukan, kalau nanti sebentar lagi ada tersangka ya mestinya paling tidak dia, kalau masih ada lagi entah siapa, nanti kan lihat hasil gelar perkara sudah naik ke penyidikan, pasti itu tinggal menentukan tersangkanya, ya tunggu aja beberapa hari lagi ke depan. 4 orang saksi, kemudian 5 orang ahli dan juga terlapor. Ini sudah cukup untuk kami meyakini bahwa ada perbuatan pidana. Nomor 1 penyidikan itu yang menemukan tersangkanya. Nomor 1 itu ada semua orang yang diperiksa itu saksi. Tetapi nanti pada satu waktu salah satu saksi itu akan menjadi tersangka. Biasanya begitu. Siapa yang paling bertanggung jawab di dalam peristiwa itu dia yang biasanya ditetapkan sebagai tersangka. Jadi kalau kami lihat dari materi yang ditanyakan masih materi dasar ya, yang sifatnya klarifikasi, diantaranya berkait tentang pelembagaan, kemudian tentang kewenangan dalam lembaga itu berkaitan dengan keuangan, kemudian tentang keuangan dan sumber keuangan dan bagaimana uang itu masuk serta caranya keluar, kurang lebih di sisi itu. Dan itu klien kami menjawab dengan lugas, tegas dan jelas ya. Tentunya ya semoga semua ini berjalan lancar. Kita apresiasi pihak kepolisian dalam hal ini Bareskrim yang memang ingin serius ya menangani itu. Ya tentunya pihak klien kami juga kooperatif dalam hal ini, menjelaskan segala sesuatunya dengan tegas dan lugas. Lembaga Pendidikan Al Zaitun dilihat masih perlu tetap berjalan dengan barangkali pembenahan-pembenahan. Dalam konteks inilah kami mendorong Bareskrim, polisian, di luar apa yang dimaksud dengan tersangka penistaan agama yang sudah berjalan pada saat ini, terkait dengan dugaan tindak pidana yang kemarin tanggal 3 Agustus telah didorong kembali oleh Pak Menko Polhukam selaku Ketua Kompolnas agar Bareskrim mempercepat. Tentu di dalam dugaan tindak pidana lain, baik itu TPPU,
korupsi atau tindak pidana umum penipuan dan sebagainya harus bisa menyelaraskan sikap dan pandangan pemerintah agar lembaga pendidikan Al Zaitun ini tetap berjalan dengan pembenahan-pembenahan. Itu yang tentu kami mendorong penanganan kepolisian. Komnas Perempuan menyatakan belum menerima laporan terkait eksploitasi seksual di Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Kami belum pernah menerima laporan, tapi kami memantau media karena tidak hanya 1-2 kekerasan seksual di dunia pendidikan, ujar Wakil Ketua Komnas Perempuan Mariana Amiruddin dalam konferensi pers hari anti penyiksaan di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin 26 bulan 6. Meski demikian, dia menyampaikan kekerasan seksual tidak hanya terjadi di pesantren, tetapi juga di tempat-tempat tertutup seperti panti jompo dan panti asuhan. Mengenai dugaan praktik pelecehan itu, menurut Mariana, pihaknya harus melakukan mendalam lebih dahulu. Semua itu harus melalui klarifikasi dulu, ucap Mariana. Dalam kesempatan tersebut, Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, Putu Elvina, mengarahkan masyarakat untuk melaporkan atau membuat aduan apabila ditemukan indikasi pelanggaran hak asasi manusia, baik terkait eksploitasi seksual maupun kebebasan beragama. Kalau ada indikasi pelanggaran, masyarakat bisa kok melapor, ujarnya. Berdasarkan pemberitaan sebelumnya pada 2021 lalu, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang diperiksa atas dugaan pelecehan seksual kepada salah seorang pegawai pesantren Al Zaitun, yakni perempuan berinisial K. Kuasa hukum pelapor Jumaidi Ano mengatakan K diduga menjadi korban pelecehan seksual Panji Gumilang. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD pada Sabtu 24 bulan 6 telah menyampaikan akan ada 3 tindakan dalam penanganan polemik kegiatan Pondok Pesantren Al Zaitun. Pertama, penanganan dugaan tindak pidana di Al Zaitun akan diserahkan kepada kepolisian. Kedua, adalah pemberian sanksi administrasi kepada Pondok Pesantren Al Zaitun yang mempunyai lembaga pendidikan secara berjenjang sampai tingkat perguruan tinggi. Sedangkan tindakan ketiga yang akan diambil adalah menjaga ketertiban dan keamanan selama berlangsungnya penanganan terhadap polemik Al Zaitun. Dalam hal ini, Kemenko Polhukam akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Komnas Perempuan menyatakan belum menerima laporan terkait eksploitasi seksual di Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Kami belum pernah menerima laporan, tapi kami memantau media karena tidak hanya 1-2 kekerasan seksual di dunia pendidikan, ujar Wakil Ketua Komnas Perempuan Mariana Amiruddin dalam konferensi pers hari anti penyiksaan di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin 26 bulan 6. Meski demikian, dia menyampaikan kekerasan seksual tidak hanya terjadi di pesantren, tetapi juga di tempat-tempat tertutup seperti panti jompo dan panti asuhan. Mengenai dugaan praktik pelecehan itu, menurut Mariana, pihaknya harus melakukan mendalam lebih dahulu. Semua itu harus melalui klarifikasi dulu, ucap Mariana. Dalam kesempatan tersebut, Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM,